sore adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar kalian hari ini? Tante percaya kalian semua ada dalam berkat Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, dan tentunya tidak kekurangan sukacita yang di dalam Tuhan. Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kalian semua yang sudah standby di rumah semua, ya sudah duduk di depan HP kalian sambil menonton YouTube ini, bersama-sama kita mau menikmati seluruh rangkaian acara kita sepanjang waktu ini. Dan Tante berharap kalian semua boleh diberkati Tuhan, ditolong Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai acara ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama ya, meminta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Karena kebaikan Tuhanlah yang memungkinkan kami semua anak-anak-Mu ada sampai hari ini. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah tolong dan berkati hari lepas hari. Kami bersyukur kepada Engkau. Dan di sore hari ini ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau memberikan lagi sukacita di hati kami untuk menikmati kebaktian ini. Terima kasih Bapa, berkatilah dari awal sampai kepada akhirnya. Biarlah kami semua boleh diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya, Tante mau bertanya kepada kita semua ya adik-adik. Kalau adik-adik bangun pagi, apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Ya, mungkin ada yang menjawab, saya ke kamar mandi dulu, atau saya minum air putih dulu, atau saya berdoa, atau saya membereskan tempat tidur saya, dan lain sebagainya adik-adik. Nah, apapun itu adik-adik, Tante mau katakan bahwa hal yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah harus kita bersyukur dulu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan Yesus sudah menolong kita. Adik-adik bisa tidur dengan baik, tidur dengan tenang, tanpa ada mimpi yang buruk gitu ya. Dan kita bersyukur bersama-sama oleh karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada adik-adik untuk bisa bernafas, menikmati segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik bukan hanya berdoa loh, tetapi hari ini kita mau belajar bahwa hal yang terpenting di dalam kehidupan kita itu adalah membaca firman Tuhan. Dan Tante percaya nih ya, adik-adik semua tidak ada di sini yang tidak punya Alkitab di rumah. Benar? Ya, benar sekali kan? Kita semua pasti punya Alkitab di rumah. Tetapi pertanyaannya bagi kita, apakah adik-adik senang dalam membaca firman Tuhan? Nah hari ini kita mau belajar banyak ya. Kita mau belajar banyak. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Kenapa kita harus membaca firman Tuhan adik-adik? Karena firman Tuhan itu sangat banyak sekali manfaatnya di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105 berkata begini adik-adik. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Adik-adik tahu kan pelita itu adalah lampu yang menerangi jalan kita. Kalau malam-malam adik-adik berjalan di dalam kegelapan tanpa ada penerangan, bisa-bisa kita terjatuh ya, karena tidak ada penerangan. Nah, firman Tuhan itu seperti pelita yang menerangi jalan kita, yang menolong kita untuk bisa tahu ini jahat atau ini yang baik. Ini maunya Tuhan atau ini tidak disenangi Tuhan. Di dalam firman Tuhan, adik-adik belajar banyak hal yang mendidik adik-adik, yang menolong adik-adik untuk menjadi yang the best di mata Tuhan. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mau bernyanyi bersukacita bersama ya. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita menyanyi pujian ini dengan sukacita. Lalu ku baca, srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti pujian yang tadi baru kita nyanyikan, bahwa kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, manfaatnya bagi hidup kita apa? Iman kita semakin bertumbuh, dan berbuah lebat bagi Tuhan. Jadi kita bukan jadi anak-anak Tuhan yang terus kecil imannya, tetapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang the best. Kita punya iman yang besar di dalam Tuhan, bukan karena kekuatan kita sebenarnya, tetapi karena kekuatan daripada Tuhan. Adik-adik yang saya kasihi, Tante mau ajak kita semua dengar firman Tuhan hari ini. Simak baik-baik firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Selamat mendengarkan firman Tuhan ini. Siapkan hati kalian untuk mendengarkan cerita pada sore hari ini. adik-adik, apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk kita lipat tangan kita bersama-sama, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, tolong kami Roh Kudus supaya kami bisa mengerti dan dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan Tante membawa sesuatu untuk ditunjukkan kepada adik-adik. Adik-adik, tahu ini apa? Ini, adik-adik, ya, ini adalah benih jagung yang sudah siap untuk ditanam. Hari ini
Tante akan membawa adik-adik untuk belajar tentang menanam benih seperti yang Bapak dan Ibu petani lakukan. Nah, adik-adik, ini bibit jagung sudah siap untuk ditanam. Dan jika bibit jagung ini ditanam di tanah yang baik, pasti dia akan menghasilkan buah yang sangat baik seperti ini. Nah, adik-adik, ternyata adik-adik di Alkitab juga ada loh diajarkan tentang menanam. Adik-adik, mari kita melihat di Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Nah, adik-adik, untuk menghasilkan hasil panen yang baik, apa saja yang harus kita persiapkan? Nah, kita akan belajar itu adik-adik. Di Alkitab Tuhan Yesus pernah bercerita kepada banyak orang yang berkumpul pada saat itu. Tuhan Yesus mengatakan ada seorang petani yang akan pergi menabur benih di ladangnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, benih itu sebagian jatuh di tanah yang berbatu. Ada seorang yang pergi menabur ke ladangnya. Saat ia menabur, ada benih yang jatuh di jalanan adik-adik. Benih itu tidak sempat tumbuh karena langsung diinjak-injak orang. Dan sebagian ada yang dimakan oleh burung. Dan ada juga benih yang lain yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih itu tumbuh, namun karena tanahnya sedikit, sehingga tidak lama kemudian benih itu layu dan mati. Nah, adik-adik, ada juga benih yang tumbuh di semak-semak adik-adik. Benih itu tumbuh, tetapi waktu dia tumbuh, ada tumbuhan semak berduri yang lain yang menghimpit benih itu, sehingga waktu benih itu tumbuh, semak yang berduri itu menghimpit dia, sehingga dia juga mati. Dan benihnya yang lain adik-adik tumbuh di tanah yang subur, tumbuh di tanah yang baik, sehingga benih itu bertumbuh besar, lalu dia menghasilkan buah yang sangat baik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkata, benih firman Tuhan itu yang disampaikan kepada setiap orang, termasuk kita anak-anak, sama seperti benih yang ditabur petani tadi adik-adik. Kalau kita ditanam, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kalau kita melakukan firman Tuhan dengan baik, pasti akan bertumbuh dengan baik. Nah, adik-adik, tetapi ada anak-anak Tuhan seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi. Ada anak-anak Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan, ia tidak mau mendengarkan. Ia lebih sibuk bermain, melakukan hal-hal yang lain adik-adik. Sehingga sama sekali waktu firman Tuhan itu disampaikan, ia tidak mendengarkannya. Nah, firman Tuhan itu hilang begitu saja. Seperti firman Tuhan yang dimakan oleh burung tadi, atau benih yang diinjak-injak orang tadi adik-adik. Nah, tetapi ada juga adik-adik anak Tuhan, dia mendengarkannya namun ia segera melupakannya. Ia lebih sibuk memikirkan permainan di rumah. Ia lebih sibuk memikirkan hobinya. Ia lebih sibuk memikirkan film-film kesukaannya. Dan ia juga lebih sibuk memikirkan hal-hal yang disukainya. Nah, itu seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu tadi adik-adik. Dan ada juga anak-anak Tuhan yang mendengarkannya dengan baik. Ia mulai mengerti, tetapi waktu ada temannya mengajak, yuk kita mencuri. Dia juga pergi adik-adik, dia juga mau melakukan hal itu. Ada temannya juga mengajak, yuk kita berantem yuk. Dia mau juga adik-adik melakukan itu. Nah, itu seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu tadi adik-adik. Nah, tapi yang
Tuhan mau yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk semua kita anak-anak Tuhan adalah kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, lalu kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Benih itu pasti akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik pula. Demikian dengan kita anak-anak Tuhan, adik-adik. Jika kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita melakukan firman Tuhan itu dengan baik, kita tidak melupakannya, setiap hari kita merenungkannya, pasti hidup kita akan berbuah. Berbuah itu seperti apa, adik-adik? Hidup kita akan menjadi berkat di rumah, di sekolah minggu, di tempat bermain, kita akan menjadi berkat. Nah, adik-adik, semua kita senang mendengar dan melakukan firman Tuhan supaya hidup kita berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, pelajaran kita hari ini, kita menanam di tanah yang subur, pasti hasil dari apa yang kita tanam berbuah dengan baik, menghasilkan buah dengan baik seperti jagung yang Tante tunjukkan tadi di awal. Buahnya sangat baik, menghasilkan sangat baik. Nah, demikian juga hidup kita, jika kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan berbuah dan kita akan menjadi berkat. Amin untuk firman Tuhan, adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah belajar dari penabur pada hari ini, dan kami ingin menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami mampu, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan ini dan hidup kami berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan cerita yang kalian dengar hari ini? Kalian senang? Dan biarlah hari ini kita bersama-sama mau berjanji kepada Tuhan. Saya mau mencintai firman Tuhan. Saya berjanji, saya serius dengan mendengar firman Tuhan. Makanya adik-adik, saat dimana ada kesempatan kalian dengar firman Tuhan, ketika bersama dengan orang tua mungkin, atau ketika di sekolah minggu, atau di gereja, di mana saja, jangan pernah lewatkan kesempatan baik ini ya. Pakai baik-baik supaya kalian mendapatkan pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan. Tentunya untuk iman kita bertumbuh di dalam Tuhan ya adik-adik. Nah, kita sudah berada di penghujung acara ini. Tante terus mau berdoa supaya adik-adik selalu diberkati Tuhan. Tante mau berdoa buat kalian semua supaya firman Tuhan yang setiap hari kalian dengar, yang setiap minggu kalian dengar, itu menolong kalian, menuntun kalian menjadi anak-anak yang luar biasa. Adik-adik, sekali lagi Tante mau berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang baik sudah menolong memberkati anak-anak-Mu hari ini di dalam mendengarkan pesan Tuhan. Kami mau terus belajar untuk mencintai firman-Mu karena di dalamnya kami mendapatkan begitu banyak berkat-berkat rohani. Kami belajar tentang Engkau Tuhan. Kami belajar tentang Yesus kami, juru selamat kami yang hidup, yang sudah mengampuni kami, menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semua, hamba dan juga anak-anak-Mu yang menyaksikan acara ini, biarlah mereka selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, acara kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan lagi ya. Tante berharap kalian terus menyaksikan acara ini. Dan boleh kalian ceritakan kepada teman-teman kalian yang belum pernah nonton acara ini. Bagikan cerita ini kepada semua orang. Supaya semakin banyak orang yang mendengar tentang kebaikan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.